Pak Dokter, hari ini kabar terbaru tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi NTT boleh disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Perkembangan sampai dengan terakhir kemarin, dari 96 sampel swab yang diperiksa di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Johannes, ada 5 kasus positif baru yang diketahui dari 3 dari ND dan 2 dari Kota Kupang. Khusus 3 dari ND itu juga transmisi lokal. Ada hubungan dengan pasien sebelumnya, pasien yang positif sebelumnya, perkembangan transmisi lokal itu. Kemudian 2 yang dari Kupang itu adalah anak dari pasien COVID-19 yang sebelumnya di Kota Kupang. Dan itu yang mengkhawatirkan karena sudah penyebarannya sudah sampai ke tingkat anak-anak usia dini, ya, ada usia 6 dan 7 tahun dalam satu rumah yang kontak erat. Nah, secara Nusa Tenggara Timur ada 97 kasus positif, sembuh 14, meninggal 1. Demikian, Mbak. Ya. Baik, jadi kalau khusus untuk Kabupaten ND ini pernah beberapa waktu lalu gugus tugas Kabupaten ND menyampaikan bahwa jika ada kasus terkonfirmasi positif lagi sudah tidak akan disebut berasal dari klaster mana, namun sudah transisi lokal. Dan ini sudah bisa disebut bahwa di ND sudah terjadi transisi lokal begitu ya? Transmisi lokal, ya benar. Ya, apalagi sekarang kasusnya bertambah 3 menjadi 9 dari 6 sebelumnya. Ya. Jadi perlu ada kewaspadaan, protokol-protokol kesehatan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, dan ada pembatasan yang sifatnya lokal tentunya. Dalam nanti kita menyongsong new normal tanggal 15, perlu ada kebijakan yang harus diambil khusus untuk wilayah-wilayah lokal. Yang harus dilakukan secara bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk juga tokoh-tokoh agama. Demikian. Pak Dokter, di NTT tren untuk anak dan remaja cukup tinggi juga untuk yang terkonfirmasi positif, dan kita ini sudah akan memasuki new normal. Sekolah juga dihimbau untuk kembali dibuka. Apakah ada rekomendasi dari gugus tugas terkait dengan ini, melihat tren ini anak-anak dan remaja banyak yang terkonfirmasi positif? Ada pertimbangan-pertimbangan yang diusulkan untuk pemerintah? Iya, melihat tren peningkatan kasus COVID-19 positif pada anak-anak, memang dari hasil rapat video conference antara Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dan Wali Kota se-NTT kemarin, khusus untuk sektor pendidikan, itu jadwalnya memang belum ditentukan kapan mulai aktivitas pendidikan, karena tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama tren kenaikan kasus, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dilakukan, karena kita ketahui beberapa wilayah kemarin menjadi sumber penularan. Contoh di beberapa klaster yang ada yang kita ketahui itu kan berasal dari institusi pendidikan yang dalam suatu organisasi pendidikan, kan begitu. Iya. Jadi belum jika ada berita beredar bahwa ini Juli sudah akan memasuki new normal, itu nanti akan menunggu pengumuman resmi dulu dari pemerintah provinsi ya? Iya, khusus untuk pendidikan ya, khusus untuk sektor pendidikan memang akan diatur tersendiri, Nah, Mbak Desi, saya kira saya perlu menyampaikan sesuai dengan wawancara atau keterangan dari Ketua Gugus Tugas Nasional, ya ada 102 kabupaten yang akan beraktivitas normal di seluruh Indonesia, dan 14 kabupaten yang diizinkan untuk melakukan kegiatan
produktif secara aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang tepat oleh Ketua Gugus Nasional. Itu di NTT ada 14 dari 102 yang ada, yaitu Kabupaten Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rotendao, dan Manggarai Timur. Walaupun ada 2 kabupaten yang memang sudah ada kasus COVID-19 positif, tetapi dari sisi jumlahnya dia masih dalam kategori zona hijau. Jadi zona hijau itu sampai dengan 3 kasus, sehingga contoh seperti Rote yang masih 2 itu masuk zona hijau juga. Demikian. Jadi di luar 14 kabupaten ini, apakah ini tidak boleh memberlakukan new normal atau kembali kepada pemerintahnya masing-masing begitu? Iya, saya kira keputusan sudah diambil oleh Bapak Gubernur dengan para bupati. Tentu new normal tetap dilakukan, tetapi dengan memperhatikan pengetatan untuk aspek-aspek pencegahan, aspek-aspek deteksi dini yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kan begitu. Sehingga grafiknya tidak boleh naik secara tajam, kan gitu. Oke, baik. Jadi 14 yang boleh di di Provinsi NTT, selebihnya itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap semua Mbak Desi, semua walaupun yang kabupaten yang hijau, oleh karena penularan atau pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu siapa yang carrier atau pembawa virus, orangnya tanpa gejala, sehingga semua. Karena hakikat dari new normal itu sebenarnya adalah tatanan kehidupan baru, di mana seluruh aspek itu bekerja dan berproduktif, tetapi harus memperhatikan syarat-syarat kesehatan. Contoh, social distancing, pakai masker, cuci tangan, kemudian perilaku-perilaku yang dahulu ada, jabat tangan, cium hidung, dan lain-lain, itu memang sudah tidak dianjurkan. Demikian, Pak Desi. Baik, kita akan memasuki tatanan kehidupan yang baru begitu ya, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter, informasi update COVID-19 di NTT pagi ini. Sama-sama.